analisis penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Indonesia sebagai pembentukan keterampilan berpikir kritis di tingkat SMP. Yang pertama ada latar belakang. Kurikulum berperan penting dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua ada program Merdeka Belajar diluncurkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendorong kreativitas serta inovasi. Poin ketiga yaitu ada kurikulum merdeka diimplementasikan secara bertahap dengan fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Poin keempat ada implementasi kurikulum merdeka di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan seperti kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, dan pemahaman siswa. Yang selanjutnya ada rumusan masalah terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada bagaimana karakteristik kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP dibandingkan dengan kurikulum bahasa di negara lain. Poin kedua, apa saja kekuatan dan kelemahan kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP berdasarkan temuan seminar internasional. Poin yang ketiga yaitu keterampilan bahasa apa saja yang dikembangkan dalam kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP dan seberapa efektifkah dalam mempersiapkan siswa untuk abad 21. Lalu ada poin kelima yaitu rekomendasi apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP berdasarkan temuan seminar internasional. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Poin pertama yaitu menganalisis karakteristik kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP dan membandingkannya dengan kurikulum bahasa di negara lain. Lalu ada poin kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP berdasarkan temuan seminar internasional. Yang selanjutnya ada tujuan penulisan. Poin pertama yaitu menganalisis karakteristik kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP dan membandingkannya dengan kurikulum bahasa di negara lain. Lalu ada poin kedua yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP berdasarkan temuan seminar internasional. Lalu ada poin ketiga yaitu mengevaluasi seberapa efektif kurikulum merdeka bahasa Indonesia dalam mengembangkan keterampilan siswa yang dibutuhkan pada abad ke-21. Lalu ada poin keempat, memberikan rekomendasi perbaikan bagi kurikulum merdeka bahasa Indonesia di SMP berdasarkan temuan seminar internasional untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang selanjutnya ada manfaat penulisan. Yang pertama ada poin memberikan gambaran komprehensif tentang kurikulum merdeka bahasa Indonesia dan di SMP dan perbandingannya dengan kurikulum internasional. Lalu poin kedua ada memberikan informasi berharga bagi para pembuat kebijakan guru dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan dan memperbaiki kurikulum merdeka di bahasa Indonesia di SMP. Poin ketiga yaitu memberikan kontribusi bagi pengembangan kurikulum bahasa Indonesia yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Yang selanjutnya poin kelima yaitu memberikan wawasan tentang praktik terbaik pembelajaran bahasa dari negara lain yang dapat diadopsi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Yang selanjutnya ada meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMP sehingga siswa lebih siap menghadapi tantangan. Yang selanjutnya ada teori kurikulum. Penelitian membahas teori kurikulum yang relevan seperti konstruktivisme, pembelajaran berbasis kompetensi, teori belajar sosial, teori belajar signifikan, dan teori humanistik. Yang selanjutnya ada kurikulum bahasa Indonesia di SMP. Yang selanjutnya ada kurikulum bahasa Indonesia di SMP, yaitu yang pertama
membahas fokus kurikulum merdeka pada pengembangan kompetensi, karakter, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Kriteria itu terbagi dalam poin pertama, yaitu praktik terbaik kurikulum bahasa di luar negeri. Yang pertama ada praktik terbaik kurikulum bahasa di luar negeri, menjelaskan praktik terbaik yang diadopsi di negara-negara maju seperti menggunakan pendekatan komprehensif, pendekatan berbasis proyek, integrasi teknologi, dan pembelajaran budaya dan interkultural. Yang selanjutnya ada analisis kurikulum. Yang pertama ada kekuatan fokus pada kompetensi dan pengembangan karakter, lalu ada fleksibilitas dalam pembelajaran dan penilaian autentik. Lalu yang selanjutnya ada kelemahan kesiapan guru serta kelemahan infrastruktur dalam belajar, kurangnya riset dan evaluasi, serta kurangnya fokus pada keterampilan digital dan bahasa asing. Yang selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada peningkatan kualitas pelatihan guru. Poin kedua, pengembangan sumber belajar yang berkualitas. Poin ketiga, peningkatan infrastruktur. Poin keempat, penelitian dari evaluasi yang berkelanjutan. Dan poin kelima terakhir yaitu integrasi pembelajaran berbudaya dan interkultural. Yang selanjutnya ada kesimpulannya. Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar. Yang selanjutnya ada kesimpulannya. Kurikulum Merdeka memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Namun, implementasi yang efektif membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak. Lalu selanjutnya saran. Poin pertama, meningkatkan kualitas pelatihan guru, lalu mengembangkan infrastruktur dan sumber belajar. Poin keempat, melakukan penelitian dan evaluasi yang berkelanjutan. Poin kelima, meningkatkan kolaborasi antar guru dan sekolah serta orang tua dan masyarakat. Poin keenam, mengadopsi praktik terbaik dari kurikulum bahasa di negara